Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari suatu ruang keadaan masalah dan penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, dan kesempatan ini kita akan belajar studi kasusnya. Dan ini sangat terkenal sekali studi kasusnya. Nah, studi kasus kita adalah menentukan ruang keadaan pada kasus water jug atau galon air ya. Ini sangat terkenal sekali ketika kita akan belajar tentang memahami suatu ruang keadaan masalah. Nah, biasanya pembelajaran ini sangat terkenal sekali terkait dengan masalah water jug ya. Kalau kita tahu water jug itu kan sebenarnya rembesan air ya. Nah, di sini nanti adalah kasus masalah galon sebenarnya. Nah, bagaimana kasusnya? Coba kita lihat. Pada kasus water jug ini kita tahu ya, misalkan seandainya ya ada suatu galon ya, ada dua galon yaitu galon A sama galon B gitu ya. Di mana galon A sama galon B ini, galon A akan berisi penuh 4 liter air, kemudian galon B akan berisi penuh 3 liter gitu ya. Bagaimana caranya bisa didapatkan air dengan ukuran tepat 2 liter di galon A? Secara manusia biasa atau secara naluri kita sebagai seorang manusia enak. Enaknya adalah mudah saja, tinggal diisi aja. Kan gitu ya. Pada galon A langsung 2 liter, selesai gitu. Itu kalau kita berbicara tentang kecerdasan alamiah yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi kita di sini akan berusaha bagaimana memahamkan suatu mesin atau komputer ya sehingga bisa menjadikan ya secara tepat pada galon A itu akan terisi 2 liter air, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, pastinya kita akan menggunakan beberapa teknik ketika kita akan memahamkan suatu komputer atau suatu mesin tersebut. Nggak langsung tiba-tiba, enak aja, langsung diisi aja, 2 liter pada galon A. Selesai. Iya, kalau itu yang mengerjakan adalah manusia. Tapi kan kita di sini harapannya yang mengerjakan secara cerdas ini adalah suatu mesin. Tapi yang bertindak bisa laksananya seperti manusia. Nah, yang pertama, karena kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan kecerdasan buatan itu ya, ada 3 tahapan ya yang harus kita selesaikan ketika kita akan menyelesaikan. Yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana mendefinisikan ruang keadaan, kan gitu ya. Setelah kita mendefinisikan ruang keadaan, kita harus mendefinisikan atau membuat atau mendesain suatu aturan produksi yang akan kita lakukan atau aturan mainnya yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga, barulah kita harus memastikan bagaimana kondisi goal yang akan kita harapkan. Nah, yang pertama, ketika kita mempermasalahkan ya akan menyelesaikan suatu masalah water jug. Nah, misalnya ya ruang keadaan water jug ini digambarkan sebagai suatu urutan ya. Himpunan pasangan bilangan bulat X, Y yang terurut ya. Artinya X itu adalah galon A, Y itu adalah galon B seperti itu ya. Maka akan ada pendefinisian yang muncul yang bisa kita lakukan. Yang pertama, nilai X ya, karena ini adalah galon A, maka akan bernilai 0, 1, 2, 3, 4. Artinya dia akan maksimal 4 liter. 0 ini artinya dia kosong, 1, 2, 3, 4 ini menggambarkan berapa liter pada galon A tersebut. Sedangkan Y ini menggambarkan atau merepresentasikan pada galon B. Maka 0, 1, 2, 3. Simbol X menyatakan jumlah air dalam galon A, simbol Y menyatakan jumlah air dalam galon B. Dan pastinya kita tahu keadaan mula-mula atau state awalnya dari galon itu adalah 0,0, artinya tidak ada airnya dulu ya.
Kemudian state tujuannya atau goal yang harus diharapkan atau goal yang kita tuju yaitu adalah 2,N. Karena tadi yang diminta adalah bagaimana pada galon A itu terisi 2 liter. Tidak peduli pada galon B. Mau berisi 1, mau berisi 2, mau berisi 3, maupun kosong, tidak masalah. Yang penting tidak akan mungkin kan galon B akan berisi 4 liter. Karena apa? Maksimal yaitu adalah 3 liter. Nah, inilah beberapa ruang keadaan yang bisa kita definisikan. Apakah hanya 1-6 saja? Enggak. Kalau misalkan kita akan mendefinisikan yang lain, ya boleh-boleh saja. Enggak ada larangan. Yang penting apa? Jangan sampai menyalahi aturan dari studi kasus yang akan kita selesaikan. Ya, ruang keadaan masalah sudah kita definisikan. Kemudian selanjutnya, kita akan mendefinisikan suatu aturan produksi atau aturan main kita ya agar bisa tercapai 2,N tadi. Nah, aturan produksi itu merupakan suatu operasi yang akan mengubah satu state ke state lainnya, gitu kan ya, aturan produksi itu. Kemudian semua aturan memungkinkan dapat terjadi berdasarkan dengan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Bahwa aturan produksi ini yang kita bangkitkan satu orang dengan orang yang lain atau satu mesin dengan mesin yang lain itu bisa berbeda. Tergantung dengan yang mendevelop atau yang membuat suatu aturan tersebut. Sehingga ya akan muncul pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa aturan produksi yang kita pakai sudah betul atau belum, kan gitu. Karena apa? Setiap orang kan berbeda-beda, maka akan muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu bahwa aturan yang kita pakai itu sudah betul atau tidak? Sehingga sangat perlu dilakukan proses tindakan, yaitu suatu pelacakan. Artinya, setelah kita membuat suatu aturan yang kita bangkitkan, itu akan kita lacak. Yang terpakai yang mana, yang tidak mana, yang bisa digunakan yang mana. Kan seperti itu. Nah, dari aturannya inilah yang akan kita bawa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, modelnya atau bentuknya aturan produksi itu seperti apa? Coba kita lihat. Nah, misalnya seperti ini, contoh saja ini. Pertama, kita punya state X, Y. Aturan produksi yang kita pakai adalah isi penuh galon A. Boleh-boleh aja dong. Kan gitu ya. Kita memerintahkan suatu mesin untuk mengisi penuh galon A. Tidak masalah. Artinya apa? Kalau kita mengisi penuh galon A, berarti galon A itu pasti kurang dari 4 liter. Berarti apa? X-nya kurang dari 4. Nah, kondisinya harus tahu. Kalau kita mendefinisikan X-nya kok sampai sama dengan 4, berarti ada kesalahan. Artinya apa? Aturan produksi dan kondisi awal yang kita gunakan tidak sesuai. Dan akhirnya bagaimana? Berarti 4,Y. Artinya apa? 4,Y ini 4 mengisi galon A, Y-nya kan untuk yang galon B. Kemudian yang kedua, isi penuh galon B. Berarti Y-nya atau B-nya di sini pasti kurang dari 3 liter kan gitu. Kemudian kita punya ide lagi, buang sebagian air dari galon A, gitu ya. Maka ketika kita akan membuang sebagian air dari galon A, berarti apa? Galon A sudah ada isinya, kan gitu. Berarti X-nya harus lebih besar dari 0, karena harus kita buang. Berarti galon A itu terisi. Berarti X dikurangi D, artinya sebanyak D yang akan kita buang. Buang sebagian air dari galon B, analog dengan yang aturan ketiga. Kosongkan galon A, kan gitu. Kalau kosongkan galon A berarti X-nya pasti akan berisi kan ya. Kosongkan galon B, berarti Y-nya juga berisi. Atau bahkan kita juga bisa tuangkan air dari B ke A sampai penuh. Artinya, tuangkan air dari B ke A sampai penuh ya. Kita akan menuangkan dari galon B ke A sampai penuh. Jadi kita nanti akan terisi ya, dari B di sini ya akan kita tuangkan seluruhnya
ke A. Kemungkinan bisa seperti itu. Nah, apakah hanya ini saja? Enggak, aturan produksi itu. Boleh kita definisikan yang lain. Nah, mungkin yang nomor 8, tuangkan air dari A ke B sampai penuh. Berarti kita akan menuangkan air dari A ke B, B-nya sampai penuh. Boleh saja. Atau tuangkan seluruh air dari B ke A. Enggak masalah. Tuangkan seluruh air dari A ke B. Nah, kita harus tahu, kalau tuangkan seluruh air dari A ke B, kita harus paham. Artinya apa? Yang boleh kita tuangkan harus kurang dari sama dengan 3. Karena apa? B ini boleh terisi maksimal adalah 3 liter. Kemudian tuangkan 2 liter air dari B ke A. Buang 2 liter air dari A sampai habis. Atau boleh kita definisikan, tuangkan 1 liter air dari B ke A. Atau tuangkan 1 liter air dari A ke B. Terserah bagaimana kita mendefinisikan aturan produksi tersebut. Nah, apakah aturan produksi ini jumlahnya hanya 12? Tidak. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, aturan produksi ini bebas jumlahnya. Yang penting apa? Tidak menyalahi pendefinisian dari awal ketika kita mendefinisikan ruang keadaan. Ya. Jangan sampai kita mendefinisikan begini, tuangkan atau isi 4 liter pada galon B. Nah, ini pasti salah. Karena apa? Galon B tidak akan pernah bisa terisi sampai 4 liter. Karena apa? Pendefinisian ruang keadaan awal, galon B maksimal adalah 3 liter. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik. Nah, sekarang setelah kita punya contoh aturan produksi ini, gitu ya, maka akan kita terapkan. Caranya begini. Galon A, galon B, mula-mulanya kan adalah 0,0 gitu ya. Kita pakai aturan produksi kedua. Artinya apa? Isi penuh galon B, gitu kan ya. Setelah kita mengisi penuh galon B, maka galon A masih 0, galon B adalah 3. Kemudian setelah kita terapkan dengan aturan nomor 9, gitu ya. Artinya apa? Tuangkan seluruh dari galon B ke galon A, kan gitu. Maka galon A berubah jadi 3 liter, galon B 0. Kemudian kita terapkan lagi pakai pakai galon aturan 2 gitu ya. Kemudian kita terapkan lagi pakai aturan 2, maka kita punya galon A3, galon B juga terisi 3. Karena apa? Isi penuh galon B, kan gitu. Kemudian kita terapkan lagi pakai aturan 7, kemudian kita terapkan lagi aturan 5, kita terapkan lagi aturan 9, hingga kita sudah akan mendapatkan galon A berisi 2 liter, galon B berisi 0. Dan ini sudah menjadi solusi. Kan gitu. Kalau misalkan seandainya tadi itu isinya adalah 2, kemudian sama 1 gitu, enggak masalah. Galon A sudah berisi 2, galon B berisi 1, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Yang penting apa? Sudah sesuai dengan goal yang kita harapkan, yaitu 2, berapa? N tadi. Sehingga ternyata dari 12 aturan ini yang terpakai hanya 2, 5, 7, sama 9. Sehingga dari proses penyeleksian ini, maka nanti kita akan memahamkan, kan gitu ya. Maka yang terpakai ternyata hanya 2, 5, 7, sama 9. Nah, kalau mungkin teman-teman mendefinisikan aturannya lebih dari itu, ya mungkin yang terpakai nggak hanya 2, 5, 7, 9, mungkin lebih dari itu. Karena apa? Sesuai dengan kondisi ketika kita akan mendefinisikan aturan produksi tersebut. Nah, oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat pemahaman kita dalam menyelesaikan ruang keadaan pada kasus waterjet ini ya. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan untuk kita dan pastinya bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.